Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kita akan kembali melanjutkan insyaallah kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-63. Temanya masih tentang perilaku atau sifat-sifat orang munafik. Halaman 88. Kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kita doakan saudara-saudara kita baik yang dekat maupun yang jauh seperti saudara kita di Gaza, di Palestina, dimanapun, mudah-mudahan yang membela agama Allah mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajat kita dimudahkan, dikabulkan dengan berkahnya duduk di masjid, dengan berkahnya kita ngaji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh, berdasarkan penelitian, ini artikel benar-benar ada, meningkatkan kecerdasan sampai dengan 90%. Bahkan kesehatan itu bisa meningkat. Kenapa? Karena maghrib dan setelah subuh itu ada pergantian siang dan malam. Itu rahasianya demikian. Baik, kita nikmati membaca ayatnya. Ayat 61. Wa idza qila a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Thumma ja'uka yahlifuna billah. Thumma ja'uka yahlifuna billah. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. In aradna
إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, setelah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, kemudian di sini dijelaskan beberapa orang yang mempunyai sikap, ya tentunya ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu termasuk orang munafik yang uraiannya itu ada 4 ayat, ayat 60, 61, 62, 63. Ayat 60 sudah kita bahas pada kesempatan kemarin. Untuk itu silahkan Pak Tosim dilanjutkan ayat yang ke-61. Wa idza qila lahum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah kalian patuh, ila, kepada, itu digabung ila ma, kepada apa, hukum. Gini. Jadi sedikit kita belajar kata dalam bahasa Arab. Ada kata benda, ada kata kerja, kata sambung. Cuman itu aja. Nah, seperti ilah itu kata sambung. Kata sambung itu kalau mengartikan dia harus digabung dengan kata yang lain, ilama. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, Pak Tosim? Nah, lanjut. Ilama, kepada. Nah, cara mengartikannya itu seperti ini. Itu dalam kurung kan tafsirnya. Jadi untuk biar pendengar itu nggak bingung, ilama kepada apa, yakni hukum yang gitu. Harus ada kata yakni, karena satu kata ketika langsung bisa dipahami oleh pendengar itu akan mengantarkan mudahnya dipahami. Ayo terusin. Ilama, kepada apa, yakni hukum, anzalallahu, yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran, wa ilah rasuli, dan patuh kepada Rasul, ra'aita, niscaya engkau Muhammad melihat, al-munafikina, orang-orang munafik, yasudduna, mereka menghalang-halangi, angka, terhadap engkau, sududan, dengan penghalang yang keras. Ayat yang ke-61. Baik, saya akan ceritakan tafsirnya seperti ini. Jadi kalau orang munafik itu nggak mau diputuskan perkaranya atau persoalannya dengan menggunakan hukum Allah, yakni Al-Quran. Karena apa? Karena mereka tahu mereka akan kalah. Jadi mending diputuskan ke dukun aja. Kalau yang namanya dukun kan bisa disogok nanti, ya kan, tergantung amplopnya berapa, terus kalau di kampung gula pasirnya berapa, kan kayak gitu ya Pak Tosim ya. Tapi kalau berdasarkan hukum Al-Quran, mereka akan kalah nanti. Jadi enggak, jangan ke sono, ke sini aja, ke sini. Kurang lebih demikian. Ada cerita seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan para mufassir menyampaikan ayat yang ke-61 ini berkenaan dengan seorang lelaki dari munafik yang berseteru atau bertengkar bertikai, namanya Bishr. Kemudian rajulan minal Yahudi khosama rajulan minal mufakkir yuqal Bishr, rajulan minal Yahudi. Jadi seorang munafik namanya Bishr bertikai dengan seorang Yahudi. Yahudi berkata, antara diriku dan dirimu yang menentukan adalah Abul Qasim, julukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang munafik berkata, baini wa bainaka Ka'b al-Ashraf, antara aku dan dirimu yang menentukan adalah Ka'b bin Ashraf. Kayak gitu. Nggak bisa loh. Sebabnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kebenaran dan tidak wala yaltafitu ilar rishwati, dan tidak mau menoleh terhadap suap. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada apa? Sudah ada suap itu. Tapi kalau dukun kan bisa nanti. Mbak dukunnya, waduh, itu. Ya, kemudian wal Yahudi kana muhiqqan, sementara orang Yahudi adalah dalam posisi benar, dan Ka'ab yang dukun itu syadidur rughbati fir rashwah, sangat senang terhadap sogokan atau rishwah itu, sogokan. Tuh ceritanya demikian nih. Ini kalau ngaji kombinasinya seperti ini enak Pak Tosim ya. Enak Pak Tosim senyum-senyum, saya yang ngarang mikir materi ini kan yang apalagi di YouTube lagi sama Mas Toto. Bener aja Mas Toto, Masya Allah, ini harus kerjaannya tambah berat gitu ya kan. Netizen memang enak, bagus Ustadz. Ini Ustadznya yang mikir kan kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya wahai netizen, tolong dimaafin kalau ada kekurangan ini. Nah, ya Pak, ada orang munafik namanya Bishr. Siapa? Bishr bertiga dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini kan masih termasuk ahli kitab. Nah, kemudian masih percaya kepada Muhammad aja, dia orangnya diakui kejujurannya. Kemudian wal munafik kana mubtilan, sementara orang munafik itu dalam posisi salah, dan tetaplah Yahudi terhadap ucapannya. Aku nggak mau datang ke dukun, pokoknya permasalahan kita selesaikan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Keduanya pergi menuju kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah fahakama lil yahudiyyi alal munafik, ditetapkan hukum itu dimenangkan untuk Yahudi mengalahkan orang munafik. Ketika keduanya keluar pulang meninggalkan Rasulullah, orang munafik itu tetap ngotot, la ardo, pokoknya aku nggak ridho, ya kan. Ini kita harus datang ke Bawaslu dan segala macam, pasti ada kecurangan ini. Kalau sekarang ya Pak, pokoknya kan kayak gitu, nggak terima nggak terima. Ya biar ada rame anget-angetnya dikit lah, panas-panasnya dikit. Kalau sekarang Pak, kalau sekarang gitu, nggak terima, banding kayak gitu. MK, pokok cari kemana nanjarannya ya. Alhamdulillah. Jadi kembangkanlah Pak Isa, nanti ceritanya episode dramanya nanti dikembangin. Saya baca tafsirnya. Baik, selanjutnya maka berangkatlah keduanya menuju kepada Abu Bakar. Datanglah keduanya menjumpai Abu Bakar, dan ternyata fahakama lil Yahudi, menetapkan hukum itu tetap dimenangkan oleh orang Yahudi. Masih aja falat yarbal munafik, orang munafik nggak puas. Banding itu sampai berapa tingkat Pak Karno?
pengadilan pengadilan tinggi, terus paling atas Mahkamah Agung kayak gitu ya kan. Di atas Mahkamah Agung nggak ada lagi. Nah ya oke. Ini banding ini, nggak terima, nggak puas, lanjut. Kemudian baini wa bainaka Umar, antara diriku dan dirimu masih ada yang memutuskan, yakni Umar. Maka pergilah keduanya kepada Umar, dan Yahudi menyampaikan permasalahan dan keadaannya kepada Umar, di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hakama 'alal munafiq falam yaradu bi hukmihima, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menetapkan hukum dimenangkan Yahudi dan mengalahkan munafik, namun si munafik tidak ridho, tidak puas terhadap putusan dari Rasulullah dan Sayyidina Ali. Faqala lil munafiq ahakadha, ditanya oleh Sayyidina Umar, benar wahai munafik demikian? Faqala na'am, iya. Qala, lalu Sayyidina Umar berkata, isbir inna li hajatan adkhulu baiti. Benar ya wahai munafik, wahai Bishop, aku lagi punya butuh, saya masuk dalam dulu, nanti aku akan berikan keputusan. Dan keluarlah wa akhruju ilaikuma fadakhala wa akhadha sayfahu thumma kharaja ilaihima fadaraba bihi unuqal munafiq hatta barida ay mata. Sehingga masuk dulu, ternyata masuknya bukan bawa kitab, bawa apa, nenteng pedang, akhirnya keluar menjumpai dua orang tersebut, fadaraba bihi unuqal munafiq, penggal leher orang munafik itu seketika, langsung koit itu. Sayyidina Umar ini, Rasulullah nggak puas, Sayyidina Abu Bakar nggak puas. Sudah mantan preman kok diajak musyawarah gini aja, kalau nggak langsung sah. Itu ada di dalam tafsirnya itu. Kalau sekarang ada pejabat kayak hakim kayak Sayyidina Umar itu mungkin udah eder semuanya ya. Masya Allah, ini ceritanya demikian ini. Kemudian waharobal Yahudiyu faja'a ahlul munafiq fasaqum ila Umar. Akhirnya Yahudi itu lari terbirit-birit, keluarganya orang munafik datang dan mengadukan tindakan Umar itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, apakah demikian wahai Umar? Benarkah kisahnya demikian? Lalu Sayyidina Umar berkata, alasannya seperti ini, innahu radda hukmuka ya Rasulullah, dia telah menolak keputusan wahai Rasulullah. Akhirnya faja'a Jibril alaihissalam fil hal wa nuzilat hadhil ayah. Seketika itu Jibril datang membawa ayat yang membenarkan tindakan Sayyidina Umar itu. Itu orang kalau jujur namanya Sayyidina Umar itu langsung turun ayat. Ini kadang-kadang kita harus ya belajarlah berapa persen seperti Sayyidina Abu Bakar, tegas seperti Sayyidina Umar juga berapa persen. Belajar dikit-dikit Pak Tosin ya. Nah, contoh seperti ini, mau contoh Pak Isan ya, mau contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tolong soft depan yang masih kosong untuk diisi, karena memberikan kesempatan kepada jamaah yang belakangan untuk masuk dan bisa mendapatkan ruang di Masjid Nurul Ikhlas. Mohon yang di belakang maju ke depan, pakai bahasa mohon. Sopan apa enggak saya? Jumat pertama, Jumat ke enggak ngefek, Jumat ketiga turun, saya turunkan tuh. Mohon maaf Pak, saya sampaikan aja langsung hadis Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki adalah di depan, wa syarru sufufiha akhiruha, dan sejelek-jelek saf lelaki adalah di belakang. Anda walaupun datang ke masjid ibadah namun ada ruang kosong dibiarin, Anda termasuk orang yang terjelek. Pernah apa enggak saya seperti itu di Masjid Nurul Ikhlas? Senang takbir masjidnya, senang, cocok ini tegas Ustaz Joko. Anda enak tegas-tegas, senang. Saya yang pernah di masjid yang lain takbir masjid seperti saya, mohon maaf ya kan,
seneng di sini. Tegas ini, Anda enak tegas, muka saya yang dijual nggak enak kan kayak gitu. Yang tadinya ya kan pahit hati saya. Minggu pertama sampai minggu ketiga penghuninya beda, Ustaz. Masya Allah, beneran deh. Kadang, mohon maaf, itu di beberapa masjid, Masya Allah masih kosong. Kan kasihan khotibnya, bener apa enggak? Kita harus menghormati khotib dan segala macam, santai-santai. Apalagi mohon maaf nih, kalau biasanya masjid-masjid, mohon maaf nih, masjid Betawi itu, itu kadang-kadang, ya bener nggak Pak Aris? Kadang-kadang kurang memperhatikan. Masalahnya hadisnya itu nggak diturunin sih, ya kan? Hadis saya Muslim itu sebaik-baik sholat lagi tidak di depan, sejelek-jelek sholat lagi di belakang. Sampai ini tuh sambil mimiknya kayak gitu. Wah di situ galak juga nih Ustaz Joko. Masalahnya Anda yang maksa sih Pak. Saya maunya ya enjoy aja. Ya Pak Isan ya. Enak ini. Alhamdulillah. Saya biar emosinya turun, minum dulu ya Pak Haji Mulkan ya. Ya Allah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari keadilan. Ya. Itu Pakai mic Pak Haji. mencari keadilan. Ya, kalau diarahkan menggunakan buku petunjuk alias Al-Quran orang nggak mau. Mungkin lebih mudah kalau kepada dukun. Ya. Yang mudah diotak-atik atau disokok dan juga. Betul. Nah, dengan kata lain sekarang ini sudah ngetren, terutama bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia menggunakan jasa lawyer atau pengacara. Ini hampir sami mawon Dengan dukun. dengan dukun tadi. Ya. Bisa kalau yang dilihat persoalannya benar juga bisa jadi salah, yang salah pun bisa jadi Benar. nah itu kira-kira seperti itu. Nah, barangkali memang kalau orang sudah mau lurus menggunakan petunjuk jalan Muslimina Suratul Mustaqim ini, ya akan benar. Tapi kebanyakan kan sekarang persoalan sekarang pun semua menggunakan kekuatan hukum secara hukum ini. Betul. Tidak mau kembali kepada induknya. Dari kalau kita mula, Roy Bafi. ini barangkali mau penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Haji Naiman, masukan yang sangat berharga. Kalau dulu dukun, kalau sekarang hukum yang diotak-atik itu yang bisa ngotak-ngatik adalah lawyer atau pengacara. Maka ketika kita ngaji, yang diharapkan oleh Allah adalah kemampuan untuk menggali makna dikaitkan dengan kekinian. Insya Allah demikian maknanya. Jadi tidak hanya dukun, kalau sekarang adalah lawyer yang ngotak-ngatik, biar yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mas Toto diulangi terjemah bebasnya ayat yang ke-61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik yang menghalangi dengan keras darimu. Baik, jadi nanti ketika kita mau lempeng, penghalangnya siapa? Orang-orang munafik itu. Ya Pak Aris ya, setuju Mas Toto? Itu nanti kalau mau lempeng, itu penghalangnya pasti, waduh. Sementara prosentase ini bukan apa-apa ya, ini pendapat. Saya juga nggak tahu nih Pak Haji Mulkan, Pak Hamzah nanti bisa menyampaikan pejabat kita yang lempeng sama yang bengkok itu prosentasenya lebih banyak mana nih sebenarnya? Kira-kira itu yang lempeng banyak mungkin karena nggak punya posisi, akhirnya tuh ya Allah, kurang lebih demikian. Iya Pak Haji Naiman ya. Jadi kalau mau lempeng akan dihalang-halangi oleh orang-orang
munafik itu tadi, ya Allah, yang bukunya adalah lawyer. Tafsir kekinian itu. Tafsir apa? Tafsir kekinian itu inspirasi dari surah An-Nisa ayat 60-61. Biar tidak terlalu tegang, silahkan diminum. Minumnya udah jadi belum ini? Mohon maaf Pak Haji, kan ternyata minumannya yang jadi cuma minuman saya minum dulu. Silakan Mbak Haji Naiman. Dia orang yang mau terus banyak sekali halangannya. Ya, pakai mic. Adalah kepentingan. Jadi yang menghalangi untuk orang di sini adalah kepentingan. Jadi kalau kepentingannya daripada kalah, daripada malu, atau daripada itu tadi kepentingan, walaupun nggak itu berbanyak urusan nanti salah belakangan. Nah itulah yang banyak berlaku sekarang menurut pengamatan hati. Karena saya belum pernah adakan survei, tapi pengamatan hati seperti itu. Barangkali itulah yang terjadi. Kenapa hukum di masyarakat sekarang jadi tambah baik tapi tambah rusak. Nah tambah rusak makanya di dalam surat yang Baldatun Thayyibatun, walaupun keluar berkurung itu Allah Maha Pengampun, tapi di situ adalah yang negara yang baik, ya. Baldatun Thayyibatun, negara yang baik itu tentu Warabbun ghafur, hukumnya bagus, rakyatnya sejahtera, dan semua orang yang ibadah banyak dan sebagainya. Tapi itu tadi halangannya kan kadang-kadang kalahkan hati untuk kepentingan biar urusan belakang kita harus agama. Toh saya masih muda, nanti masih bisa banyak minta ampun belakangan. Mohon maaf kalau salah pendapat saya. Terima kasih. Jadi kalah dengan kepentingan sehingga hati nuraninya tertutup oleh tadi hawa nafsu. Hawa nafsu itu tetap aktif sampai kita mau meninggal dunia, sampai mati hawa nafsu tetap menggoda diri kita. Lalu bagaimana caranya? Di antara caranya biar selamat adalah membaca surah Al-Kahfi. Itu agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai godaan. Kenapa demikian? Kita buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kita buka. Sambil minum Pak Isan. Sambil minum. Karena yang namanya hidup itu jebakannya luar biasa ini. Masya Allah. Ingatkan, saya mengingatkan diri saya, jamaah yang mulia di sini, agar kita selamat dari godaan setan dan hawa nafsu, haruslah istiqomah membaca surah Al-Kahfi. Karena di dalam surah Al-Kahfi itu di ayat yang ke-7 dan ke-8 itu ada makna yang apabila kita pahami akan menyelamatkan kita. Halaman 294, halaman 294, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Inna ja'alna. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juza. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juza. Mas Toto dibaca terjemah bebasnya langsung pelan-pelan biar paham Mas Toto.
Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Stop. Perhiasan itu bukan kebutuhan. Perhiasan apa? Hidup tanpa perhiasan itu kita tetap hidup. Yang kita hidupkan, yang kita butuhkan makan. Benar apa enggak? Sandang, pangan, itu aja. Selebihnya sifatnya perhiasan. Perhiasan itu aksesoris mobil. Yang penting mobilnya itu ada mesin, rodanya 4, wajar lah gitu. Kebutuhan kalau gerah pakai AC, itu namanya kebutuhan. Lebih dari itu namanya akses. Nah, orang kalau tidak punya ilmu akan tertipu mengejar perhiasan. Lanjut, Mas Toto. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Sehebat-hebatnya presiden tetap akan pensiun, ya kan? Insya Allah. Kalau pensiun itu ibarat tanaman, terus ngapain Pak Dosi? Layu, ya kan? Kok nggak mikir gitu? Ya Pak Isan ya? Masya Allah. Orang kalau mau ngejar kayak gitu, pejabat-pejabat itu kalau di wawancara itu wajahnya tegang apa santai Pak Tosik? Lebih enak mana melihat wajahnya Pak Haji Naiman, Pak Haji Roto, sama melihat wajahnya para pejabat kayak itu. Iya kan, santai, penuh dengan kekhusyukan ya Pak Anzah ya. Tapi kalau wajahnya misalnya pejabat yang kelihatannya tegang aja. Kenapa? Karena dia mungkin terpenjara oleh hawa nafsu ingin kekuasaan. Padahal sifatnya adalah perhiasan. Memang diuji oleh Allah. Ayyukum ahsan wa amala. Di sini tafsirnya, manakah di antara kalian yang paling zuhud, yang paling tidak rakus, gitu. Yang paling tidak apa? Nikmati aja apa yang Allah berikan. Selebihnya kita gunakan untuk maksimal beribadah kepada Allah. Nanti kita akan menjadi happy ending. Tuh Mas Toto ya, jangan coba apa namanya ayat ke-8 diulangi lagi. Dan kami benar-benar Stop. Ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ini di dalam tafsirnya yang paling baik perbuatan adalah yang paling zuhud, artinya yang paling tidak rakus. Bahasa sederhananya qanaah. Ya Mas Toto ya, itu sebenarnya orang yang paling merdeka. Orang qanaah itu orang paling nikmat, bukan yang kelihatannya wah tapi justru malah terpenjara oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.